Baik, selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Ermelinda Laja, biasa disapa Ermin. Asal saya dari Bajawa, Mangulewa. Sekarang saya berada di semester 3, Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi baik, pada malam hari ini kita akan belajar dan kita akan membahas bersama-sama tentang kebutuhan manusia. Jadi baik, berbicara tentang kebutuhan manusia, pasti semua kita tahu apa itu kebutuhan dan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap manusia itu sendiri. Baik, jadi sekarang kita lanjut. Apa sih kebutuhan manusia itu? Jadi, kebutuhan manusia merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan itu sangat penting bagi kita untuk keberlangsungan hidup kita sendiri. Tanpa adanya kebutuhan manusia yang memadai, pasti keberlangsungan hidup kita itu tidak baik atau akan berantakan. Baik, jadi sekarang kita lanjut. Yang kedua, macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Dari kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga kebutuhan tersier. Baik, jadi yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dari kebutuhan primer di sini, kebutuhan primer itu merupakan sesuatu yang benar-benar harus terpenuhi. Contohnya seperti rumah, pakaian, dan kesehatan kita sendiri. Oke, jadi yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder di sini merupakan suatu kebutuhan yang didasarkan oleh suatu keinginan. Jadi baik, dari kebutuhan sekunder ini timbul hanya karena suatu keinginan, bukan berdasarkan suatu kebutuhan. Contohnya seperti dari dalam diri kita sendiri yang timbul kalau kita itu pengen pakai pakaian yang ngetren, yang ikut sesuai dengan zaman atau ikut gaya dari teman. Kedua itu seperti handphone, itu kita pengen mereknya yang bagus, mereknya yang lebih mahal lagi, seperti itu. Jadi yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier di sini merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi baik, setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu terpenuhi seperti rumah, pakaian, dan handphone ataupun pakaian yang kita ingin itu sudah kita penuhi atau sudah kita dapat, maka akan muncul kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu saya ambil contoh seperti hiasan rumah, itu seperti misalnya kita beli apa ya, seperti background kamar atau lain sebagainya. Baik, sekarang kita lanjut di kebutuhan yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Dari kebutuhan berdasarkan sifatnya itu dibagi lagi atas 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani di sini merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga. Contohnya seperti olahraga. Olahraga itu seperti ada olahraga pagi, olahraga siang. Olahraga pagi itu dilakukan bagi orang-orang kurus yang ingin gemuk, sedangkan olahraga siang itu dilakukan oleh orang-orang gemuk yang pengen kurus. Oke, jadi yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani di sini merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa. Contohnya seperti ibadah. Oke, baik, sekarang kita lanjut di bagian ketiga, yaitu kebutuhan menurut sosial budaya. Kebutuhan menurut sosial budaya di sini dibagi atas 2 juga. Yang pertama itu kebutuhan sosial dan yang kedua kebutuhan psikologis.
Kebutuhan sosial di sini merupakan suatu kebutuhan yang muncul karena kedudukan seseorang individu dalam masyarakat. Contohnya seperti bantuan sosial. Baik, jadi di setiap daerah kita itu pasti ada masyarakat yang dianggap kurang mampu. Maka orang-orang yang kurang mampu tersebut akan dicatat namanya ke kantor desa dan akan dibawa ke, ke seperti ke DPR ataupun ke bupati agar mereka nama-nama mereka itu bisa mendapatkan bantuan seperti bantuan perumahan ataupun makanan. Oke, jadi yang kedua kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis di sini merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin dari seseorang. Contohnya kebutuhan dicintai atau kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jadi baik dari sini kita ambil saja contoh dari dalam diri kita sendiri. Bahwa kita itu pasti memerlukan kasih sayang dari orang tua kita sendiri ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Tanpa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua ataupun dari orang-orang di sekitar kita, pasti psikologis kita itu akan terganggu dan kita itu akan merasa minder dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, jadi yang berikut alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia di sini merupakan segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dari alat pemuas kebutuhan manusia ini dibagi atas dua. Yang pertama itu barang dan yang kedua itu jasa. Barang di sini merupakan sesuatu yang berwujud fisik dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi hidupnya. Yang kedua jasa. Jasa merupakan perbuatan yang diberikan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain dan jasa ini berhubungan dengan jasa seseorang. Contoh dari jasa ini seperti guru yang memberikan pelajaran kepada siswa atau kepada murid-murid. Terus contoh yang kedua itu seperti dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sakit. Jadi baik, sekarang kita lanjut di faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia di sini. Yang pertama, faktor kondisi alam. Yang kedua, faktor perbedaan keagamaan. Yang ketiga, faktor pendidikan. Yang keempat, faktor jenis kelamin. Yang kelima, faktor adat istiadat. Dan yang keenam, faktor perbedaan usia. Baik, dari keenam faktor di atas, kita bisa ambil salah satunya itu seperti faktor kondisi alam. Faktor kondisi alam di sini, contohnya seperti kami di Bajawa itu daerahnya dingin. Jadi kami itu tuh membutuhkan seperti jaket-jaket yang tebal ataupun kain-kain yang bisa menghangatkan badan kami sendiri. Jadi faktor kondisi alam di sini dapat mempengaruhi kebutuhan manusia dikarenakan karena jika di setiap daerah kita itu mengalami perbedaan iklim atau perbedaan kondisi alam, pasti kita itu memerlukan atau membutuhkan suatu yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita saat kondisi alam itu tuh berubah atau saat iklim di daerah kita itu tuh berubah. Oke, jadi baik. Sekian saja materi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita belajar bersama-sama pada malam hari ini dapat berguna bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.